Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan saat ini ketika saya mengambil konten video ya untuk bisa berbicara membahas tentang sepak bola, ya pasti sepak bola Indonesia. Saya berada di Kota Manado, tepatnya di Cafe and Resto Rumah Kayu Rendezvous ya yang ada di Kombos. Ya, tapi ini masih di kota Manado. Dan kalau berada di tempat ini memang luar biasa. Jadi pemandangannya oke, banyak pepohonan ya. Sangat sejuk sekali. Ya, terasa saya seperti ada di Ubud, Bali ketika saya ingin membuat konten video ini. Dan kalau sebelumnya saya sudah membicarakan tentang Indonesia di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Amerika, Meksiko, dan Kanada menjadi tuan rumah. Kita akan memulai di pertandingan putaran pertama. Dan undian sudah berlangsung di markas AFC di Kuala Lumpur. Dan sudah kita ketahui, Indonesia akan bertarung melawan Brunei Darussalam dalam dua pertandingan sistem home and away ya, kandang dan tandang. Dan saya sudah katakan juga kemarin, tidak ingin mendahului terlalu pagi, tapi saya rasa dan sangat yakin juga teman-teman semua, kita akan lolos ke babak kedua ya, untuk bisa mengatasi Brunei Darussalam. Tetapi kita tidak boleh memandang remeh, memandang sebelah mata, ya, menganggap enteng. Tidak boleh. Ini sepak bola, semuanya bisa terjadi. Walaupun kalau kita bisa melihat ke belakang, dalam dua pertandingan terakhir antara Indonesia dan Brunei ini, kita menang terakhir tahun lalu. Saya udah bilang kemarin di konten saya, 7-0 ya. Mark Locke dan kawan-kawan bisa menang tuh main di Kuala Lumpur Piala AFF. Bahkan satu dekade silam juga kita bisa menang 5-0. Artinya dua pertemuan terakhir itu Brunei tidak pernah mencetak gol, dan selalu kita bisa mencetak di atas 4 gol ya. Dan bukan tidak mungkin juga dalam pertandingan nanti ya, pada Oktober itu di antara 12 dan 17 Oktober, dua pertandingan itu kita akan menang dengan telak menghadapi Brunei. Tapi sekali lagi, pemain-pemain harus fokus ya. Kita harus tetap menyelesaikan pertandingan dengan sebaik-baiknya agar kita bisa lolos ke babak kedua. Nah, menarik kalau bisa bicara dengan babak kedua ini. Ya, ketika kita katakan lolos ya dari Brunei, dari hadangan Brunei, itu undian itu sudah berlangsung juga, dan kita berada pada satu grup ya, di grup F itu ada Vietnam, ada Irak juga, dan ada Filipina. Jadi pemenang antara Indonesia dan Brunei Darussalam akan bergabung di situ. Nah, lagi-lagi kita akan ketemu dengan tim Nguyen ini ya, Vietnam. Karena kalau kita bisa lihat lagi di Piala Asia nanti, yang akan berlangsung di Qatar, kita tuh berada di grup D sama. Di sana ada Vietnam, juga ada Irak. Yang berbeda adalah Jepang sebagai favorit. Nah, nantinya kalau kita lolos mengalahkan Brunei, kita sudah diundi bergabung lagi dengan Irak. Ya, ketemu lagi dengan Irak dan juga dengan Vietnam di samping Filipina. Ini yang luar biasa di putaran kedua. Juara grup dan runner up akan lolos. Ya, semua ada 36 nantinya. Kan ada 10 pertandingan yang akan bermain nantinya di grup Indonesia ini. Ada Singapura, Indonesia, semua itu kan akan bermain. Lalu lolosnya mereka akan bergabung, akan menjadi 36 tim. Ya, akan dibagi dalam 9 grup. Kemudian ada 18 tim yang keluar untuk bisa bertarung sampai di putaran ketiga. Ya, dan ini sudah otomatis kalau lolos dari sini akan ikut Piala Asia putaran final selanjutnya, karena 2027 itu Arab Saudi pada bulan Januari akan menjadi tuan rumah penyelenggara untuk Piala Asia. Nah, kalau kita lolos dari putaran kedua, udah aman. Ya, kita bisa ambil bagian di Arab Saudi. Nah, 18 tim inilah akan berebut posisi untuk mencari tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Karena jatah Asia itu banyak. Ada 8 plus 1. Jadi kalau 8 tim ini bisa lolos, ada satu lagi yang akan ada playoff tentunya, dengan salah satu wakil dari Amerika Latin mungkin biasanya. Sehingga kalau jatah kita Asia bisa, semua bisa ada 9. Ya, kalau memang sudah pasti 8. Ini banyak ya yang akan lolos. Indonesia bukan tidak mungkin akan mendapatkan satu di antara 8 jatah itu. Bahkan kalau ikut di playoff juga, kita bisa berharap bisa akan lolos. Tapi itu kan masih terlalu panjang. Kita konsentrasi dulu lawan Brunei di putaran pertama dan putaran kedua di grup yang saya bilang tadi. Irak, Vietnam, dan Filipina.
Nah, itu yang menarik bahwa 2 pertandingan terakhir itu kita akan bertarung melawan Vietnam. Nah, Vietnam ini bisa saja akan ketemu lagi ketika STY, Sintayong pelatih kepala kita memimpin tim U23 yang akan nantinya pada bulan Agustus bertarung di Thailand. Ya, kita memang ada dengan Malaysia dengan Timur Leste di sana. Kalau kita lolos bukan tidak mungkin akan ketemu dengan Vietnam juga karena Vietnam ada di grup C ya di sana. Mereka ada Filipina dan Laos, sementara Thailand tuan rumah ada di grup A. Nah, kita bisa ketemu di semifinal. Karena juara-juara grup itu semua akan lolos dan akan cari juga salah satu runner up terbaik. Tapi kita harus bisa mengalahkan Malaysia dulu di pertandingan pertama di grup B, itu di Piala AFF. Nah, ini yang rame kan di kualifikasi Piala Dunia ini kita berada dengan Vietnam, Irak dan Filipina. Apakah kita akan lolos? Bisa saja. Karena saya pikir ini grup yang ngeri-ngeri sedap juga. Ya, bisa dikatakan semua punya peluang ya di antara Irak, Vietnam dan Indonesia. Saya rasa juga Filipina akan berusaha untuk bisa menjegal ya. Karena secara peringkat juga Filipina kan ada di atas kita, tapi kalau bisa bermain kita bisa ambil Filipina. Nah, kuncinya tentunya kita menang 2 kali aja. Udah bisa menjadi runner up dan bisa lolos. Ya, kalau kita bisa menang melawan Irak atau Vietnam, ya kita draw dengan maksudnya kita bisa menang lawan Filipina dan Vietnam, kita draw dengan Irak, oke. Atau kalau kita menang 3-3 jauh lebih bagus, juara grup, udah pasti lolos. Ya, jadi peluang kita tetap ada. Kalau kita bisa draw dengan Irak, misalnya akan draw dengan Vietnam, kita bisa menang melawan Filipina juga bisa ada hitung-hitungan di sana, dan bukan tidak mungkin kita akan menjadi runner up juga kalau tidak jadi juara grup. Jadi peluang Indonesia sebenarnya terbuka berada di grup F ini. Ya, bukan berarti kita bisa kalah lawan Vietnam nanti dulu ya. Tapi yang menarik bahwa selalu akan bertarung dengan Vietnam dan pasti Vietnam juga akan mengkalkulasi ini. Akan melihat karena mereka juga agak ketar-ketir menghadapi perkembangan tim nasional kita yang bagus. Apalagi kalau mereka menonton kita bermain terakhir di FIFA Matchday menghadapi Argentina, walaupun kita kalah 2-0 di GBK, tapi kita tampil luar biasa. Dengan adanya tambahan pemain-pemain yang sudah dinaturalisasikan seperti Sandy Walsh nantinya akan bermain, Sain Patinama, ini akan jauh lebih bagus. Ada Ivar Jenner, ada Rafael Struik, ditambah dengan Mark Klok, ada Elkan Bagot, ada Jordi Amat, ada Vano Lillipali. Kita tim yang oke, yang bagus. Asnawi ada di kanan, juga kita masih punya Pratama Arhan, masih bisa dimainkan. Jadi sebenarnya bagi Vietnam, mereka juga akan berpikir melawan tim nasional kita, ya. Dan kalau sudah mereka berada di grup, ya kita harus menantang siapapun lawan kita, kita hajar, kita lawan. Harus optimis untuk menghadapi siapapun, termasuk Vietnam, ya, termasuk Irak. Jadi yang paling enak kalau kita menang melawan Irak dan melawan Vietnam, aman buat kita, tenang. Tapi itu di putaran kedua. Dan ini ada peluang bagi kita untuk bisa masuk ke putaran ketiga. Kalau sudah di putaran ketiga, ini enaknya buat kita. Bagus peluang untuk lolos, bertarung lagi sampai cari 8, bisa saja. Apalagi ada penambahan-penambahan dari STY bisa mengambil pemain-pemain yang grade A itu, yang sekarang dituntut. Ya, Erick Thohir mempercepat, karena kan ini bekerja dengan waktu. Kalau mereka bisa ada 4-5 lagi tambah, top. Tapi grade A yang bagus-bagus tentunya. Bukan asal ambil. Taruh di depan, karena kita kan di depan ini yang masih kurang ya. Pemain nomor 9 harus ada. Tambah lagi 1, gelandang bagus 1, sudah oke. Tambah lagi belakang 1, maka baik. 4 atau 5, ada kiper lagi 1. Syukur-syukur kalau Emil Audiro bisa datang. Wah, mantap. Dengan Emil akan dibawa Mistar. Nah, kita akan tunggu nantinya. Ya, bagaimana pertarungan kita. Terutama yang menarik yang saya bilang tadi. Perjumpaan kita selalu dengan Vietnam di 2 arena yang berbeda, ya, satu di Piala Asia nantinya tahun depan di Januari Februari di Qatar, dan nantinya kita lolos ke putaran kedua di Piala Dunia ini. Setelah kita mengatasi Brunei Darussalam, kita harus fokus dan pasti saya sudah tahu apa yang harus dia perbuat ketika tim kita itu melangkah sampai ke putaran kedua di kualifikasi Piala Dunia. Ya, dengan saya Bung Ropan, ciao.